Terus muncullah 4 coach waktu itu. Matthew lembek, nggak usah. Nggak masuk juga ke nominasi gue. Kayak Matthew nggak Gitu ya? terlalu lembek menurut gue. Entruf nggak cocok jadi coach menurut gue. Nggak ada prestasinya juga. Tapi Entruf teorinya bagus banget. Analisnya gue nonton. Iya. Secara analisa, makanya gue bilang ya, untuk analis Entruf bagus sebenarnya. Bisa aja. Tapi untuk secara coach menurut gue enggak. Lihat prestasinya juga apa untuk Aura? Iya. Paling lolos ke PMPLC doang. Jadi masih kurang menurut gue. Muncul lagi nama Jeffrey. Jeffrey ada beberapa omongan gue masuk karena dia bekas ex Onyx juga coachnya. Iya. Cukup oke. Dan beberapa feedback dari Dia terakhir Beletron ya? Iya Beletron, tapi gue tahu dia jadi analis Bigetron juga waktu itu. Gue ada beberapa kali datang. Bigetron juga pemainnya juga oke, kayak dia mengerti apa yang kita inginkan. Terus dia langsung kayak mencoba meluruskan seperti apa. Jadi feedbacknya sebenarnya cukup baik untuk Jeffrey. Kemudian muncul lagi namanya Andrew Clover ya. Andrew Clover, menurut gue di kuping gue kanan kiri bilang nih orang agak ekstrim. Agak ekstrim, kemudian berlebihan. Ekstrimnya dalam hal apa dia? Yang lu dengar? Cara mendidik katanya terlalu keras. Gitu. Okay. Tapi dia punya prestasi dan teori menurut gue beberapa orang bilang dia adalah gurunya guru. Ya, Andrew Clover ini. Angkatannya Super Nair ya? Iya, ya mungkin ya. Karena kita tahu lah Super Nair paling jago banget gitu. Iya. Tapi lo sendiri oke, sudah 100% kayak mengerahkan ini untuk ke seleksi lah pemilihan coachnya. Tapi lo sendiri sebenarnya ada nggak sih coach yang pengen lo pilih sendiri gitu dari PUBG Mobile? Dari PUBG Mobile ya? Atau lo serak nggak sih sama 4 teratas ini dulu deh? 4 teratas ini, jujur gue memprediksi tadinya kan gue udah tahu nih 4 ini gitu kan, gue tahu gitu. Oh ada 4 ini. Dalam subjektivitas gue tadinya gue kira Entruf. Nggak banget dah. Iya tadinya kan gue di luar tim seleknas kan, makanya ini Entruf kali ya. Karena kan jujur gue nggak tahu nama Andrew Clover jujur. Kalau Jeffrey gue tahu. Andrew Clover tadi gue nggak tahu sama sekali, terus gue riset sendiri gitu loh. Gue riset sendiri, terus abis itu gue tanya orang, oh gitu. Nah, akhirnya ya pas menerima hasil kan gue akhirnya kan terima data yang sudah terseleksi gitu kan. Oh akhirnya Andrew Clover ya, gue nggak ada maksudnya nggak ada yang kayak menyayangkan gitu, nggak ada memang. Soalnya kalau gue menyayangkan, mungkin karena gue benar-benar pegiat PUBG Mobile banget ya. Iya. Jadi ada 2 nama lagi menurut gue nih. Yang pertama Lavlem, itu Coach GD. Yang satu lagi orang lupa mungkin nama Devian. Dari Alter Ego. Alter Ego. Masuk gak tuh 2 itu? Lavlem sama Devian. Sekarang ditarik kan? Devian enggak. Lavlem ada. Lavlem ada ya. Lavlem ada. Tapi Devian. Sekarang ada yang ada di Platnas itu kan Andrew, Jeffrey, Sinyo, Lavlem. Lavlem Manajer oke lah. Tapi Devian orang-orang pada lupa kayaknya. Ini orang berpotensi coach yang bagus menurut gue. Tapi kan kalau tim coach ditentukan sama Seleknas. head coach. Oh head coach. Jadi head coach dulu, baru dia panggil timnya gitu loh. Kayaknya bisa memilih. Lain kali gue jadiin seleknas lah. boleh. Nanti ya. Karena jujur ya mungkin kalau gue nggak pilih ya udah gitu, gue sekedar mungkin ya cuma analis atau caster gitu. Tapi Devian nih orang yang berpotensi menurut gue buat coach. Dia ya bawa alter ego, Aerowolf juga ke PMGC. Oh iya benar-benar Aerowolf itu ya. Dan caranya dia gue dengar di Aerowolf juga oke. Kemudian juga waktu itu Aerowolf ini ya rosternya si Potato kan? Iya benar-benar. Kemudian juga Super Una ya. Spaoff, Renori. Jadi menurut gue ini orang-orang yang ya sangat disayangkan nggak masuk sih ke jajaran timnas. Ya kita di sini nggak bisa menyenangkan semua orang. Betul sih. Tapi ya banyak sih sebenarnya banyak, tapi masih gue tahan-tahan ya. Tapi gini kan intinya satu, sekarang target kita adalah gimana achieve aja gitu. Jadi sekarang tugas gue mengawasi mereka, pelatnas mereka supaya lancar, nggak ada halangan pas nanti bertanding ya performa maksimal, udah itu aja. Kalau misalnya ada faktor eksternal ya we never know gitu kan. Gue juga nggak intervensi sih, cuma ya udah kayak ada beberapa. Oh nggak apa-apa, maksud gue lu sebagai mewakili komunitas kan. Iya. Atau orang yang dipaksa untuk kontra gitu.
Emang siapa yang paksa lo? Enggak sih, diri gue sendiri gue juga. Karena ya udah. Emang lo paksa kok Agung? Nggak membantu ide untuk kontra juga. Ada apa lagi sih yang bisa dikontrain kayak gitu. Jadi ada orang-orang yang di belakang juga lagi seperti itu. Dan itu hal wajar lah, pro dan kontra itu selalu ada di dalam polemik apapun gitu. Gitu. Kemudian yang paling mengecewakan adalah Zuxi no timnas. Zuxi tidak di timnas. Tapi sejujurnya gue tahu Zuxi ini gak bakal masuk timnas. Kok tahu? Iya. Dari mana tahu? Ada omongan-omongan sebelah kanan dan kiri. Oh gitu. Gue cuma nggak tahu jujur. Gue tahu. Oh ya? Ya, Zuxi nggak akan masuk di timnas. Oh gitu. Terus? Karena ya waktu itu ada omongan, ya Zuxi itu orangnya dimensional apa segala macam. Oke. Dan ya ternyata gue nggak tahu itu siapa yang memberikan opini tersebut dan Zuxi nggak dimasukin timnas. Coba Ternyata siapa yang ngomong Junior? Ya pokoknya ada yang memberi informasi ke gue seperti itu. Ternyata pas sampai Zuxi nggak masuk timnas, oh berarti dari awal si Andrew Clover nggak nyocok sama Zuxi. Berarti intinya kalau coachnya si Andrew, Zuxi itu nggak masuk. Oke. Itu gue dengar sebelum adanya Seleknas. Oke. Berarti coach ini udah formalitas bukan sih pemilihannya sebenarnya? Kalau menurut gua apa benar-benar diseleksi nggak sih? Ini yang masih jadi tanda tanya gua. Bukan gini. Kalau menurut gua, karena gua kan lihat ya apa proses pelatnas tersebut gitu loh. Jadi penilaian itu tidak hanya di Andrew Clover. Jadi tim itu berembuk dan gua tahu persis keputusan itu diambil last minute dan memang sudah benar-benar melalui proses gitu di mana ya kita omongin sekarang kan Bagas ya. Nah itu benar-benar mereka juga udah berkali-kali atau menghadapkan inilah diskusi itu benar-benar untuk memutuskan itu last minute banget. Bahkan hari pas announcement itu mereka baru nulis tuh siapa yang terpilih. Ngerti gak? Okay. Jadi itu benar-benar last minute karena gue instruksikan ke semua pelatih jangan terburu-buru. Pikirkan 2 kali ataupun 3 kali lagi lebih matang untuk siapa yang akan diberangkatkan. Karena apa? Entry by name atau apa yang didaftarkan, atlet yang didaftarkan itu tidak bisa diganti. Sama sekali untuk SEA Games. Jadi harus pikir matang-matang dan decisionnya harus dipikir. Ya sih, dari coach sebelah Bang Fayat juga bilang karena PUBG Mobile itu yang paling mepet untuk pemilihannya sampai masih ada scrim terakhir lagi tadi. Betul sekali. Salah satu nomor yang benar-benar last minute banget itu mereka kasih. Karena nama-nama jago semua. Semuanya tuh jago gitu. Jadi penilaiannya itu makanya bukan kalau kita ngomong skill kita nggak nilai dari skill doang, jujur. Karena makanya kita ada tes psikologi, terus abis itu ada interview tuh berkali-kali interview. Karena apa? Kita itu pingin melihat player yang siap, bukan hanya jago, tapi siap untuk mewakili negara untuk bertanding di SEA Games. Itu aja. Zuxi mental offline siap menurut gue. Apa? Zuxi mental offline siap. Kan yang lo tahu. Kan banyak penilaian ya dan yang interview juga bukan hanya Andrew Clover dan tapi ada hal sisi juga dari tim head coach nggak tahu Zuxi itu orangnya seperti apa. Mungkin we never know. Gue lebih tahu Zuxi. We never know gitu loh. Tapi ada hal-hal yang memang gue juga nggak bisa cerita di sini gitu dan Bagas pun juga menurut gue menerima gitu. Dalam hati kecilnya enggak, Bagas lo bohong lo. Soalnya ada alasan lah yang memang menurut gue kan ini kan pilihan ya. Ini juga pilihan dimana lo mau fokus yang ini apa yang ini itu juga pilihan. Iya nggak? Bener sih. Kita tidak bisa memilih fokus dua-duanya gitu menurut gue nonsens lah. Pasti ada salah satu yang mendominasi ngerti nggak? Yeah. Ada 2 pilihan, lu nggak mungkin 50-50 itu nggak mungkin, pasti nggak akan maksimal. Ya hasilnya 50-50 juga. Oke. Ya karena menurut gue ya kalau emang semuanya jago, oke lah semuanya jago. Tapi di mata gue ada 3 player yang sebenarnya udah
menurun dari overall. Mungkin 2 nggak gue sebutin, tapi 1 Ryzen harus gue omongin gimana dia mestinya komit ikut PMPL menurut gue, walaupun ya alasannya fokus ke SEA Games, tapi skill juga diruncingin lagi menurut gue di PMPL. Lihat pemain-pemain yang lainnya, Potato masih ngeruncingin lagi. Kemudian juga pemain-pemain berlabel timnas yang lainnya kayak Satar diruncingin lagi. Ryzen gue jadi tanda tanya. Waktu itu bukannya lo bikin kontrak, kalau lo mau ikut SEA Games lo harus main PMPL juga. PMPL ID. Lo ngomong gitu sama gue. Coba sih lo ngomong sama gue. Lagi ya pemain-pemain dari PUBG Mobile dulu ya, karena kita cintai PUBG Mobile gitu kan. PUBG Mobile lovers ya. Yes. Ya pemain-pemain 10 nama itu udah terpilih Mas. Cuma kan kita masih di mix itu. Siapa sih yang tim 1, tim 2 yang nyocok, siapa sih player-playernya, itu yang masih jadi tanda tanya kita semua. Akankah mereka bagus dengan di mix seperti itu? Jadi mungkin lo boleh kasih jawaban kayak timnas 1 siapa, timnas 2 siapa? Oke, yang pasti sementara ada 2 pembagian, maksudnya udah dibagi dengan 2 IGL yang siapa? Dengan 2 IGL yang memang sudah fix gitu kan. Tapi rosternya masih sepertinya akan dirubah, cuman sampai sekarang sudah ada yang beberapa kali diskrimkan dan hasilnya positif, hasilnya memuaskan juga, dan yang pasti kalau misalnya kita lihat roster sekarang itu ada beberapa banyak IGL kan kalau dilihat. Gue ngeliatnya juga cuma 2. Yakin? Iya. Satar? IGL. Satar kalau dijadiin jangan jadi IGL. Enggak, maksud gue gini, di timnya masing-masing. Ah iya. Ada, ngerti tapi kan? Satar kalau dijadiin jangan dikasih dia kepercayaan buat IGL, tapi lepas aja dibuat tembak itu lebih gila sebenarnya Mas. Iya, enggak, maksud gue gini, kalau di tim masing-masing kan ada yang jadi IGL, ngerti gak? Tapi pas masuk ke timnas ini kan pasti cuma 2 IGL-nya gitu. Ya ada pemain-pemain yang ya contoh Satar gitu ya. Contoh Satar di sini tugasnya sebagai, kalau di GD IGL di sini kan nggak jadi IGL nih. Ini juga bocoran nih. Nggak apa-apa gue bocorin. Ini kan dia berarti lepas dari tugasnya dan dia lebih bisa berekspresi yang lebih lo bilang. Betul. Nah kayak gitu-gitu. Itu menurut gue yang bikin performa timnas maksimal juga. Jadi banyak pemain yang tugasnya itu lebih fokus gitu oleh pelatih. Tapi gue tebak dulu nih 2 nih. Kok gue juga ngeliatnya cuma 2. Iya atau enggak? Aduh, dikorek gue. Svavel? Iya. Kato? Nggak tahu. Jadi gue bisa jawab 1 aja ya. Bocorannya jadi nggak banyak-banyak, 1 aja gitu. Yakin sih gue Kato sih, dia nggak tahu juga sih ya, tapi sekilas cemerlang sih dia. Karena kan ini dinamis gitu loh. Jadi berbagai scrim udah dijalanin, ya itu dinamis banget. Jadi udah bongkar pasang ya kan si tim coach. Ya menurut gue yang sekarang sih oke ya. Oke. Ya tapi Kato cemerlang sih buat gue. Itu pemain full package. IGL bisa, nembak bisa, segalanya pun bisa menurut gue. Jadi dan gue juga mau pesen bahwa komunitas jangan menilai dari PMPL saja. Karena mereka performanya di Platnas sama di PMPL juga ada yang berbeda. Gitu. Tapi menurut gue kalau nggak diruncingin lagi di PMPL bisa tumpul. Menurut gue nggak. Ryzen, Svavel. Karena mereka punya latihan di Platnas yang scrim yang keras juga. Dia mengikuti scrim luar negeri juga. Jadi lawannya juga lebih berat dari PMPL. Jadi makin runcing juga bisa. Oke. Ya, kapan gue bisa diundang ke Platnas mereka? Boleh nggak? Gue tahu lo penasaran sama scrim ya kan. Itu seru banget. Iya.